adik-adik. Nah, adik-adik semuanya sehat nggak? Kakak doain semoga semuanya sehat ya. Nah, adik-adik kami dari KKR GBKP Runggun Palembang akan membawakan ibadah kita nih hari ini. Nah, adik-adik kami perkenalan dulu ya. Nama kakak Kak Ivana Tarigan. Nah, kakak nggak sendiri loh, ada teman kakak nih sebelah kakak yang baju merah. Namanya Kak Yuni Manik. Shalom Kak Yuni. Shalom Kak Ivana, shalom adik-adik. Nah, setelah itu ada song leader dan pemusik kami. Nah, song leadernya ini kakak kenalin dari yang kecil dulu ya. Yang kecil, yang imut-imut namanya Abigail Sembiring. Shalom Abigail. Oke, lanjut. Siapa lagi Kak? Nah, selanjutnya ada Nandebi Bilionel Sembiring. Shalom Bibi. Shalom Bi. Nah, terakhir ada abang kita nih yang main keyboard, lihai dia main keyboard. Namanya Bang Farel Ketaren. Shalom Bang Farel. Halo Bang, shalom. Nah, kami udah perkenalan diri nih semuanya. Nah, setelah ini kita mau ngapain ya Kak? Ngapain ya Kak Ivana ya? Kita di sini udah cakep-cakep tuh adik-adik kita. Sudah ganteng-ganteng, udah pada mandi. Ngapain ya Kak Ivana ya kita di sini ya? Ngapain kita ya? mau ibadah Kak. Ini hari Minggu kan Kak? Oh iya, ini hari Minggu. Jadi waktunya kita memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan biasanya kita ketemu loh, tapi Kak Ivana sudah hampir 2 tahun kita ibadahnya online. Iya Kak. Alias kita nggak ketemu. Sedih nggak sih Kak Ivana? Sedih pastinya. Nggak bisa lihat dong, tadi Kak. Kak ya. Nggak sering lagi kita ketemu adik-adik. Aduh, jadi kita ibadahnya online. Tapi ada keuntungannya loh Kak Ivana. Kita ibadah online gini. Apa tuh Kak? Kita bisa lihat juga adik-adik dari seluruh Indonesia. Ya kan, bener dari Sabang banget. sampai Merauke. Adik-adik bisa kenal loh, ya kan? Iya Kak. Nah, adik-adik sebelum kita mulai ibadah, kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi apa nih Kak Ivana? Kita mau nyanyi lagu Bertemu Dalam Kasihnya. Kita nyanyi bareng-bareng ya adik-adik. Adik-adik nyanyi dan bertepuk tangan di rumah. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan oh saudaraku, Tuhan cipta dengan sempurna. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Nah Kak Yuni, kakak udah sempet olahraga nggak tadi pagi? Aduh, nggak sempet dong Kak Ivana. Tadi pagi kan pagi langsung pagi. Terus habis itu kakak kan ada anak-anak nih di rumah, jadi siapin sarapannya dulu. Baru langsung ke gereja. Karena kita kan mau ibadah hari ini. Nah kakak mau ngingetin nih Kak, kita harus olahraga nih tiap saat Kak, biar tubuh kita sehat. Iya ya, apalagi di pandemi gini badan tetap harus sehat. Ya nggak Kak Ivana? Bener. Nah kita mau muji Tuhan nih adik-adik sambil berolahraga. Kita mau nyanyi lagu apa nih Kak? Kita nyanyi di kepak-kepakan sayapnya. Adik-adik bergerak loh di rumah, jangan diem aja ya. Biar Iya. sehat semuanya, oke? Ayo kita nyanyi. Dikepak-kepakan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk bekerja bagi Tuhan. Digoyang-goyang kaki
Nah, adik-adik, kita mau berdoa dulu nih untuk membuka kebaktian kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surgawi, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat dan kasih karunia-Mu yang terus menyertai dan memelihara kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Kau berkati Tuhan agar kami dapat fokus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Oke, tadi kita udah berdoa nih Kak Ivana. Tapi aku tuh punya pertanyaan loh Kak Ivana. Apa tuh Kak? Tuhan itu bisa lihat adik-adik semua nggak ya? Bisa dong Kak, pasti bisa. Bisa ya. Berarti dia tahu dong adik-adik ada yang ibadah, ada yang tidur-tiduran, atau ada yang sambil ibadah cubit-cubit kakaknya, abangnya, adiknya, tahu dong berarti ya Kak Ivana Tuhan ya. Pasti tahu dong Kak. Mereka tahu nih siapa yang lagi ikutin kebaktian ibadah Moderamen KKR. Nah adik-adik, makanya kita harus selalu bersikap baik. Nah kita mau nyanyi nih sambil kita ingat-ingat untuk berhati-hati menggunakan semua tubuh kita. Nah sekarang kita nyanyi ya Kak Ivana. Mau nyanyi lagu apa nih Kak? Kita nyanyi hati-hati gunakan tubuhmu. Mari kita sambil bernyanyi. Jangan lupa bergerak ya. Loh Kak, kok tiba-tiba ada mahkota di kepala kita Kak? Iya, aduh iya di kepalaku juga ada loh Kak Ivana, ya ampun cantik banget ya. Cantik ya Kak, warnanya warna emas, ada Iya, kayak ada klip-klipnya. Siapa yang naruh tadi Kak Ivana? siapa ya? Siapa nih? Ih, ajaib ya, Ajaib dong. bisa ada mahkota loh. Aduh. Iya. Nah, kita kenapa pakai mahkota nih Kak? Ada apa nih Kak? Kenapa ya? Adik-adik di rumah ada yang punya mahkota gini nggak? Ada nggak? Ada nggak? Kalau ada, boleh ambil loh, pakai sebentar. Nah, ceritanya Kak Ivana, Iya, Kak. hari ini kita mau dengerin cerita tentang seorang raja. Ini kita pakai ini kan, biar seperti raja-raja dan kerajaan yang ada di Alkitab Kak Ivana. Oh Iya, gitu ya Kak. heeh. Nah, kalau boleh tahu, apa aja tuh Kak kerajaan-kerajaan yang di Alkitab? Ih, banyak banget Kak Ivana. Coba adik-adik Ada apa tahu aja nggak? Kak? Coba adik-adik kita tanya dulu Kak, adik-adik tahu nggak? Tahu nggak? Ayo. Siapa coba. Nah iya Dek, yang pertama yang paling sering didengar pasti kerajaan Mesir. Kenapa coba? Karena bangsa Israel dulu kan diperbudak oleh Mesir. bangsa Mesir. Terus dia akhirnya dibawa oleh Musa menuju tanah Kanaan. Nah itu salah satu. Tapi ada loh Kak yang sangat kece badai kata adik-adik kita. Kenapa gitu Kak? Kok bisa Ada kece satu dia, Kak? raja ya kan, namanya kerajaannya Yehuda. Oh, kerajaan Yehuda. Iya, Kenapa Kak. emangnya itu Kak? Dia kecenya rajanya Kak. Kakak tahu nggak kenapa Kak? Kenapa Kak? Dia itu masih umur 8 tahun sudah jadi raja Kak. Wih, keren banget Keren kan, Kak? Keren Kalau banget. adik-adik kita umur 8 tahun kan biasanya masih kelas berapa tuh Kak ya? Kelas berapa ya Kak? Kelas sebentar, mungkin sekitar kelas 2 SD. Nah ini Dek, tahu nggak kalian? Dia umur 8 tahun sudah dipilih jadi raja. Mantap. Nah adik-adik kita mau dengerin Bapak Pendeta bercerita tentang seorang raja di kerajaan Yehuda yang sangat berani dan kece badai kalau kata anak-anak sekarang. Tapi sebelumnya kakak mau bilang sama adik-adik siapin dulu Alkitabnya ya, kakak mau lihat. Semua harus sudah siapin Alkitab, sudah siapin alat tulisnya, siapa tahu ada yang mau catat-catat ya. Iya Nah benar. siapin Alkitabnya, nah sambil siapin Alkitab kita mau nyanyi Kita mau lagu nyanyi sebelum apa nih, Kak? firman kita ya Kak. Lagu kita mau bernyanyi lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kita nyanyi bareng-bareng ya.
masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom, anak-anak kami semua, anak-anak KKR GBKP, Shalom, selamat hari Minggu. Salam sejahtera dari GBKP Palembang. Di sini kami akan menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua. Jadi untuk itu mari kita bersama berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, Engkau Tuhan yang memiliki firman, kepadamu kami memohon, berikanlah firman kepada kami. Roh Kudus menguasai hati kami, membimbing kami, mengajar kami, supaya paham dan memiliki kemampuan untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, anak-anak kami semua, hari ini kita bersama-sama belajar firman Tuhan untuk anak kecil, untuk balita. Temanya kecil sudah berani. Coba disebutkan, kecil sudah berani. Untuk anak tanggung dan remaja, temanya tepat mengambil keputusan. Untuk itu kita belajar dari 2 Raja-Raja Perjanjian Lama, 2 Raja-Raja pasal 22 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Kami bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Sedemikian firman Tuhan. Yang berbahagia, yang mau mendengarkan, dan yang mau melakukan firman Tuhan. Adik-adik, anak-anak kami semua. Ada pertanyaan nih. Siapa yang tahu kenapa Spider-Man, laki-laki yang tangguh itu bisa menjadi kuat? Siapa yang kenapa Spider-Man itu begitu tangguh bisa melompat ke sana, melompat kemari, melompat ke sana, melompat kemari,
Dan Spiderman juga bisa mengeluarkan jala laba-laba dari tangannya. Ayo, siapa yang tahu kenapa Spiderman begitu tangguh? Hah? Karena minum susu? Adik bayi kali. Adik bayi kalau minum susu, dia jadi besar. Jadi kuat. Bukan. Karena apa ya? Karena makan sayur bayam. Wow, itu mah Popeye. Popeye kalau makan bayam, jadi kuat, jadi tangguh. Bukan. Siapa yang tahu? Kenapa Spiderman menjadi hebat, menjadi kuat? Ya. Karena dia digigit laba-laba, lalu laba-laba memasukkan racunnya ke dalam tubuhnya. Spiderman menjadi kuat, menjadi hebat. Tapi Spiderman itu cuma dongeng, nggak benar-benar ada. Itu bohongan, cerita yang dibuat-buat. Dia hanya film kartun, tidak benar-benar ada. Ya, itu hanya dongeng. Tapi ada yang tidak dongeng. Ada yang benar-benar. Anak yang kuat, anak yang tangguh, anak yang hebat. Ya, tadi kita sudah baca. Namanya siapa? Yo apa sih? Yosia, raja di Yerusalem. Yosia ketika menjadi raja masih berumur 8 tahun. Siapa ya di sini yang umurnya 8 tahun? Ayo, dihitung umurnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siapa yang 8 tahun? Adik kali ya yang 8 tahun? Atau abang yang 8 tahun? Ya. Kalau itu sekolah, dia kelas 2 atau kelas 3 sekolah dasar. Sudah pakai mahkota raja. Sudah jadi raja. Dia duduk di kursi kerajaan. Memerintah Israel. Wow, itu hebat. Itu luar biasa. Nah, tapi pertanyaannya, kenapa Joshua dikatakan hebat? Kenapa dikatakan berani? Kenapa dikatakan luar biasa? Apa yang membuat dia menjadi hebat? Apa yang membuat Yosia menjadi luar biasa? Yang begitu hebat itu bisa memimpin kerajaan Israel. Apakah karena minum susu? Oh, tidak. Atau karena ototnya besar? Oh, tidak. Atau karena badannya besar? Oh, tidak. Atau karena dia punya senjata laser? Oh, enggak. Bukan. Kalau kita lihat lebih dalam, Yosia itu menjadi hebat. Karena dia rajin baca firman Tuhan. Dia selalu berdoa kepada Tuhan. Dia selalu menanyakan segala sesuatu kepada Tuhan. Dia selalu memperdengarkan firman Tuhan. Dia berani memakai firman Tuhan untuk mengatakan apa yang benar-benar dan apa yang salah itu salah. Ya, anak kecil umur 8 tahun menjadi hebat karena dia belajar firman Tuhan. Dan selalu dekat dengan Tuhan sehingga Tuhan menyertainya, Tuhan memberkatinya. Ya, itulah Yosia. Yosia itu pada umur 16 tahun dia sudah memiliki pikiran yang cemerlang. Adik-adik yang remaja dan anak tanggung. Yang remaja dan anak tanggung. Kalau anak umur 16 tahun itu sukanya main. Sukanya hanya selalu buang-buang waktu. Main game, main handphone ya. Ngumpul-ngumpul dengan teman. Ya,
banyak sekali kesukaannya. Tapi Yosia umur 16 tahun, dia berpikir, apa yang bisa kubuat supaya negaraku ini menjadi negara yang makmur? Apa yang kubuat supaya semua orang menjadi bahagia? Jawabnya hanya satu. Rupanya di Yerusalem itu dan di Yehuda itu ada kebiasaan lama yang sudah tertanam di tengah-tengah kehidupan bangsa ini. Mulai dari masa pemerintahan kakeknya, Raja Manase dan Amon bapaknya. Ternyata orang Israel itu dibawa menyembah berhala. Menyembah dewa patung Baal. Rumah Tuhan, gereja itu dijadikan tempat menyembah begu-begu, menyembah berhala. Ternyata orang yang tidak menyembah Tuhan itu hidupnya jadi susah. Yosia umur 16 tahun berpikir, oh, aku harus memutuskan. Tidak boleh lagi ada penyembahan berhala di Yerusalem dan Yehuda. Harus dibersihkan. Maka mulai umur 16 tahun, dalam keputusannya yang bijaksana itu, anak muda ini memutuskan membunuh semua nabi-nabi Baal, menghancurkan semua patung-patung Baal. Sehingga pada usia pemerintahannya yang ke-20 tahun, Yehuda dan Israel dan Yerusalem sudah bersih. Tidak ada lagi penyembahan berhala. Wow, ini hebat. Ini pemuda yang hebat. Tidak buang-buang waktu. Tetapi dia bijaksana memakai waktu yang baik. Nah, itulah Yosia. Adik-adik, anak-anak kami semua. Kita juga harus menjadi anak-anak yang tangguh. Anak-anak yang berani. Anak-anak yang hebat. Bagaimana caranya supaya kita tangguh dan hebat? Yuk, kita harus seperti Yosia. Rajin baca Alkitab. Rajin merenungkan firman Tuhan. Rajin memperdengarkan firman Tuhan. Rajin berdoa. Nah, kalau sudah seperti itu, kita menjadi berani. Berani memimpin. Mengatakan kepada dirinya yang suka melawan orang tua, hei hatiku, kamu yang suka melawan orang tua, hari ini kukatakan, kamu tidak boleh lagi melawan orang tua. Itu dia. Kalau sudah baca firman Tuhan, dan Tuhan berkati, dia akan melakukan seperti itu. Kalau dia suka malas, dia akan berkata, hei, kamu yang malas, sekarang mulai buang kemalasan. Sekarang kamu bukan lagi anak pemalas, kamu anak Tuhan. Kamu tidak boleh malas lagi. Itu akan terjadi kalau kita takut akan Tuhan. Kalau kita banyak berdoa dan membaca firman Tuhan. Kita akan berkata, hei kamu yang berpikir nakal. Kamu yang berpikir jahat. Kamu yang mau melihat yang jahat. Kamu yang mau mendengar yang jahat. Hari ini telingamu harus ditutup dan matamu harus ditutup. Tidak boleh melihat yang jahat lagi. Nah, itu adalah keputusan yang berani. Dari seorang pemuda yang selalu belajar firman Tuhan, yang takut akan Tuhan. Masih banyak lagi yang suka main game buang-buang waktu. Dia akan berkata kepada hatinya, hei hatiku, jangan bodoh, jangan terus main game. Sekarang kerjakan pekerjaanmu, berhentilah buang-buang waktu. Itu juga keputusan yang bijaksana dari orang yang mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Dan dia akan berani, bisa mengubah dirinya, bisa memperbaiki hatinya. Ya. Kita semua tangguh. Katakan kepada diri kita, hai diriku, kamu tangguh, kamu hebat, kamu luar biasa, kamu berani. Kamu harus mengatakan kebenaran dan melakukan yang benar. Lawan yang jahat, kalahkan yang jahat. Karena kamu dipilih Tuhan untuk menjadi raja yang luar biasa. Ya, semuanya kita menjadi raja memimpin diri kita. Supaya kita menjadi anak-anak yang tangguh. Jangan takut. Tuhan selalu memberikan Roh Kudus. Roh yang ada pada kita lebih kuat dari roh yang ada di tengah-tengah dunia. Kita bisa mengalahkan apapun yang menjadi ketakutan, apapun yang mengganggu hidup kita. Jangan takut kegelapan.
Jangan cengeng. Jangan cengeng. Jangan suka marah-marah. Jangan suka merengek-rengek lagi. Sekarang teruslah berbahagia. Dan selalu memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semua KKR GBKP tetap sehat, sejahtera, dan tetap takut akan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu. Berkatilah kami semua. Berkati anak-anak, kebaktian remaja GBKP. Tuhan berikan kekuatan, keberanian untuk menyatakan kebenaran dan melawan semua kejahatan dalam hidupnya. Sehingga kemuliaan-Mu nyata dari kehidupan dari seluruh anak-anak KKR GBKP. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah dengar firman Tuhan. Tadi temanya apa yo? Ada yang dengerin nggak apa tema kita hari ini? Yuk, temanya apa? Ayo coba kakak mau denger. Oh, Kecil ada. sudah berani. Iya, ada yang bener loh Kak Ivana, kecil sudah berani. Jadi nama rajanya tadi siapa? Raja Yosia, Kak. Aduh, iya namanya Raja Yosia dari kerajaan Yehuda. Nah kata Benar. Pak Pendeta tadi, kalau kita mau jadi seperti Raja Yosia, harus dengar-dengaran firman Tuhan dan selalu melakukan perbuatan yang benar ya. Jadi kalau sekarang, kalau ditinggal mama papanya jangan lagi takut sama gelap. Nggak boleh loh. Harus ya. berani. Harus berani karena kita adalah anak-anak Anak-anak Tuhan. Tuhan. Nah Kak, kita sekarang mau respon firman Tuhan, kita nyanyi lagi ya Kak Ivana ya. Kita mau nyanyi lagi nih, Kak. Kita mau nyanyi Aku Anak Raja. Kita Oke. nyanyi bareng-bareng ya Kita nyanyi adik-adik. sama-sama ya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Nah adik-adik, kita udah mau mengumpulkan persembahan nih adik-adik. Nah kita mau mengumpulkan persembahan, nanti persembahannya boleh dikasih ke gereja masing-masing ya. Nah tapi sebelumnya kita mau nyanyi dulu nih Kak untuk lagu persembahan kita. Nyanyi apa nih kita Kak Ivana untuk persembahan kita? Kita mau nyanyi lagu Di Sini Aku Bawa. Kita nyanyi bersama ya. Ayo kita nyanyi bersama-sama. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Nah adik-adik tadi kita udah ngumpulin persembahan nih. Kita mau berdoa dulu untuk persembahan kita. Kita berdoa ya.
Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surgawi, terima kasih Tuhan kami dapat mengumpulkan persembahan kami. Kiranya ya Tuhan persembahan kami dapat berguna bagi gerejamu dan dapat menyenangkan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin. Nah, Kak Ivana, Ya Kak. tadi kan kita sudah nyanyi, sudah goyang-goyang, udah olahraga, udah dengerin firman Tuhan, Iya, ya kan? Kak. Ya udah pakai mahkota lu cantik-cantik gini. Belum Terus, lepas nih. Iya, kakak tau nggak di belakang ini background juga udah ganti tadi, sempet ganti gambar kerajaan, ada yang loncat-loncat gitu Kak Ivana di belakang kita ini loh. Nah, kayaknya sudah semua nih kita lakukan hari ini. Iya Kak, kayaknya kita udah mau selesai deh Kak Iya, kebaktiannya. sedih ya kita nggak ketemu lagi nih sama adik-adik. Tapi nanti pasti kita ketemu lagi Kak di Iya, lain waktu. nanti di lain waktu kita ketemu lagi. Nah, sebelum mengakhiri ibadah kita hari ini, kita nyanyi sekali lagi ya adik-adik, kita nyanyi Aku Anak Aku Raja. anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita sampai ke penghujung ibadah kita dan mari kita memanjatkan doa syafaat kita. Kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang baik, Tuhan yang memelihara hidup kami, yang mengasihi kami, dan yang selalu menuntun kami. Berkatilah kami menjalani persekolahan kami, supaya kami boleh berhasil dengan baik. Berkatilah kami dalam pergaulan kami, supaya kami boleh melakukan seluruh kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami, supaya kami boleh taat kepada orang tua, dan selalu takut akan Tuhan. Berkati orang tua kami, berikan kesehatan, berikan selalu damai sejahtera, dan berikan rezeki kepada mereka atas pekerjaan dan usaha yang dilakukan. Kiranya Tuhan pimpin juga kakak dan guru kami, abang guru kami, di tengah-tengah KKR kami, supaya semuanya baik-baik saja, mereka sehat dan sejahtera. Terima kasih ya Bapa, berkat Tuhan juga memelihara bangsa dan negara kami, supaya sungguh-sungguh kemakmuran boleh tetap terjadi. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dan mari kita menutup doa ini dengan bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, akhirnya usahakanlah supaya dirimu selalu
sempurna. Terimalah seluruh nasihat Tuhan. Sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera Allah. Maka sumber kasih dan damai sejahtera akan senantiasa menyertai kamu. Karena itu, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa